Benar nggak bahwa keringat Muhammad itu harum seperti 1000 bunga, harum bunga kesturi dan lain sebagainya? Saya tanggapi dulu banyak temanya itu yang di atas menggantikan Tuhan. Memangnya Muhammad itu Tuhan? Jangan Ya, ini sebenarnya beda kalau di Islam. Di dalam pikiran Anda Tuhan itu definisinya apa? Jangan wajah jangan separuh-separuh Daeng Taha. Jangan separuh-separuh wajah. Kalau di pendapat Islam itu kalau Tuhan Allah itu ada sebanyak bukan Tuhan Allah, bukan Tuhan Allah. Yang saya tanya definisi Tuhan. Tuhan itu kan bahasa Indonesia. Al-Quran tidak pernah ditulis dalam bahasa Indonesia, betul? Ya. Al-Quran ditulis dalam bahasa Arab. Nah, di dalam Al-Quran ada sebuah kata yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata Tuhan. Kata apa itu? Tuhan itu kalau di Islam itu, Bang. Ini kan. Jangan dulu ke sana. Begini loh, Tuhan itu kan bahasa Indonesia, betul? Iya, betul. Oke, di Al-Quran bukan bahasa Indonesia, betul? Ya. Jadi tidak ada huruf T, U, H, A, N di dalam Al-Quran berbahasa Arab. Nah, yang menjadi pertanyaan, sebenarnya kata Tuhan ini diterjemahkan dari bahasa Arab yang mana? Oke, Bang. Tapi jangan dulu main turunkan, Bang. Oke, silakan. Kami juga dulu akan bernarasi dulu. Silakan. Kalau saya itu, Bang, kalau Tuhan itu, kalau ketika kita berbicara masalah Tuhan itu hanya Allah. Kalau Muhammad itu adalah orang malah lari kemana? Daeng. Bukan Tuhan itu hanya siapa. Yang saya tanya kata Tuhan itu diterjemahkan dari bahasa Arab apa? Setuju nggak Anda bahwa kata yang diterjemahkan menjadi Tuhan itu dari kata Rabb? Setuju nggak? Saya setuju. Oke, baik. Kata Tuhan diterjemahkan dari kata Rabb. Perhatikan ini. Ya. Sorong. Agama apakah yang Rabb-nya adalah mayat? Kami. Agama apa? Islam. Nah. Jadi lawan-lawan debat saya itu sudah mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rabb-nya. Makanya 2025 ganti Rabb-mu, jangan lagi Muhammad. Sekarang dengarkan dulu narasi saya, Bang. Silakan. Dengarkan dulu narasi saya, yang penting jangan diturunkan. Oke, silakan. Rabb itu sebenarnya harus didefinisikan dulu di situ, Bang. Karena definisi Rabb itu sebenarnya banyak. Oke, jadi Anda akui nggak Muhammad itu Rabb? Saya akui Muhammad Rabb, tapi bukan Tuhan. Oke, Muhammad itu Rabb. Okay. Allah Rabb juga nggak? Iya. Kalau Allah itu sudah berarti jelas. Berapa Rabbmu? 1. Kan. Ini satu ditambah satu sama dengan satu. Dengarkan dulu, Bang. Saya jelaskan. Itu Rabb itu, Bang, belum tentu Tuhan. Kalau Tuhan sudah pasti Rabb. Begitu. Rabb belum tentu Tuhan. Dengarkan dulu. Mengapa Muhammad dikatakan Rabb? Karena dia adalah pemimpin. Jadi Rabb-nya Muhammad itu kalau mau dijelaskan itu, Bang, Rabb-nya Muhammad itu dikatakan gini aja. Rabb-nya Allah itu dikatakan Rabb karena dia penguasa. Oke, jadi baik. Rabb itu belum tentu Tuhan. Tuhan sudah pasti Rabb. Baik. Sekarang gini, nggak usah Rabb diterjemahin. Jangan diterjemahin ke dalam bahasa Indonesia. Kenapa lagi mau tidak usah Rabb? Nah, ini sementara kita ini berbicara. Kita pakai bahasa aslinya gimana? Jangan jadi umat terjemahan. Kau itu sebenarnya, Bang. Bentar. Ini sebenarnya sangat sama sekali. Soal kupasakan Muslim itu menjadikan bahwa bagaimana Muhammad itu Rabb. Sementara Anda tadi mengatakan Muhammad Rabb kok dipaksakan. Sebentar. Itu kok tulis. Barusan tidak Anda mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rabb-mu.
Saya mengakui Bang bahwa Muhammad itu Rab. Ya. Tapi Rabnya sebentar. Sebentar, tadi ada yang telepon. Barusan betul atau tidak? Barusan Anda akui Muhammad itu Robmu? Akui Rabku karena Rabnya Muhammad itu adalah pemimpin. Makanya tadi saya katakan Muhammad adalah Robmu. Sebentar. Muhammad adalah Robmu. Allah Robmu juga enggak? Tenang. Yang penting jangan kuturunkan. Daeng. Nah ini kan mulai gelagapan, dia kan ketakutan kan? Ketakutan kan? Daeng. Muhammad adalah Robmu, sudah kau akui. Allah adalah Robmu, sudah kau akui. Berarti ada berapa Robmu? Ada 2 Rab, tapi dua. Nah, makanya saya bilang 2025 ganti Robmu, gimana? Jangan lagi kau menjadikan Allah dan Muhammad sebagai Robmu. Mari ganti Robmu. Tenang. Biarkan saya selesaikan, Daeng. Gini, Daeng. Jangan panik, Bang. Supaya kau ganti Robmu dari Allah dan Muhammad menjadi Bapa di surga, Yesus dan Roh Kudus. Gimana? Rab yang kedua ini, Bang, tidak sama dengan levelnya. Ada levelnya Rab sebagai penguasa, pencipta. Ya udah, kita nggak usah bahas itu. Intinya begini. Rabnya Muhammad itu, Bang, hanya pemimpin. Makanya Bang, pintar kok dulu definisikan apa yang dikatakan Rab. Baik. Sekarang jangan mau tidak mengarah pikir, Bang. Jangan mengarah pikiranmu bahwa Muslim itu dua tuannya. Kan 2 Robnya udah saya akui. Gimana sih? 2 Robmu gimana? Aduh, sebentar. Saya akan tunjukkan lagi. Aduh, gimana sih? Akui, Bang. Robmu itu sudah ada 2, Daeng. Kau sudah akui itu. Coba sekarang dengarkan ya, dengarkan ini. Saya minta 30 detik. 30 detik. Belum berdebat dengan Edis TV, Tasik Ngaji akui Muhammad adalah Rob. Rob itu artinya Tuhan. Nah, Rob itu artinya Tuhan. Jadi Tuhan kalian ada 2, Allah dan Muhammad. Nah, 2025, tolong itu Tuhan yang 2 dibuang, diganti. Begitu. Tidak seperti itu. Apa kalau video itu, Bang? Video itu bisa dipotong-potong, Bang. Itu ada sambungannya. Oke, yang mengatakan arti Rob itu Tuhan namanya Ustadz. Itulah permainanmu yang selama ini sehingga kau mengecilkan Islam. Padahal Islam itu tidak sebodoh itu, Bang. Sudah sebodoh itu gimana sih? Selama ini kau memfitnah, Bang. Seolah-olah kau menganggap bahwa Islam. Di mana saya fitnah? Anda mengakui nggak bahwa Muhammad itu Robnya umat Islam? Ini kau mengatakan bahwa Tuhan memposisikan bahwa Muhammad sama dengan kapasitasnya dengan Allah. Oh tidak, Bang. Kapan saya bilang Muhammad kapasitasnya sama dengan Allah? Kapan saya bilang begitu? Itu maksudmu itu bahwa Muhammad itu Anda menafsirkan maksud saya. Saya tidak pernah bilang begitu. Yang saya katakan Muhammad itu Robnya umat Islam. Anda akui. Allah juga Robnya umat Islam. Anda akui. Ada berapa Robmu? Ada 2 kau sudah akui. Nah, menurut Ustadz Felix Xiao, Rob itu artinya Tuhan. Makanya saya bilang Tuhan kalian ada 2. Oh, gimana? Saya hanya berpesan kepada Anda, mari ganti Robmu. Oke lah, kalau nggak mau pakai istilah Tuhan, kita pakai bahasa Arabnya. Ganti Rob yuk. Sekarang, ayo jadikan Yesus sebagai Rob kita. Begitu. Supaya apa? Supaya kita dituntun kepada jalan yang benar. Jadi Rob yang sejati itu adalah Bapa di surga. Bapa di surga telah mengutus anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadikan Bapa di surga sebagai Rob kita. Maka kita harus jadikan Yesus sebagai Rob kita. Nah, Yesus juga telah mengutus Roh Kudus. Roh Kudus ini juga harus jadi Rob kita untuk menuntun dan membimbing kita ke jalan yang benar. Seperti itu. Begini, Bang. Ya, cuma masalahnya ini, Bang. Gimana? Kamu itu semuanya digantung.
Kan tidak salah saya mengatakan kan memang Oke, baik. Apakah robnya orang Kristen yang Yesus digantung di atas kayu salib? Betul, saya katakan itu betul. Tetapi pada hari yang ketiga, ia bangkit mengalahkan maut. Itulah kemenangan kita. Nah, sementara robmu yang Muhammad sampai hari ini masih di kuburan. Betul atau salah? Benar sekali, Bang. Benar. Oke, berarti kau akui nggak bahwa robnya umat muslim masih di kuburan? Itu kan Jawab. Betul atau tidak bahwa robmu Muhammad masih ada di kuburan? berikan dulu narasi saya, Bang. Ini penjelasannya begini. Gimana? Allah mengatakan di dalam Al-Quran, kullu nafsin sa'iqatun. Aduh, yang saya tanyakan kepadamu, betul Semuanya atau menjawab salah masing-masing. bahwa robnya umat Islam ada di kuburan? Iya, tapi kan ajarannya. Oke, Apakah sebenarnya- berarti Saya- umat saya Islam sampaikan dulu, Pak. adalah umat Islam adalah umat yang robnya adalah mayat, betul? Betul. 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 Silakan. Apakah sebenarnya nasihat-nasihat yang waktunya dia hidup itu yang nasihat-nasihat benar tidak boleh diikuti, Bang? Walaupun Oke. dia sudah meninggal. Baik. Contoh, saya kasih contoh, Bang. Contoh, orang tua yang pernah menasihati bahwa nak jangan itu berbuat salah, nah karena itu sebenarnya tidak bagus merugikan orang lain. Bukan itu nasihat Muhammad. Apakah sebenarnya tidak bisa diikuti itu meskipun dia sudah meninggal? Sayangnya bukan itu nasihat Muhammad. Kalau Anda mengatakan bahwa Muhammad mengatakan jangan berbuat dosa, mungkin saya akan menyuruh orang mengikut Muhammad. Tetapi bukan itu yang diajarkan Muhammad. Salah satunya diajarkan bagaimana Tidak supaya kita ada. bisa Muhammad begini. Ini yang Muhammad. Barang siapa kalian tidak sama sekali percaya Allah akan siapa kalau akan memusnahkan kalian dan mengalian dengan satu kaum yang berbuat dosa, lalu kaum tersebut memohon ampun dan Allah akan mengampuninya. Itu yang diajarkan Muhammad. Jadi kalau nggak bikin dosa akan dimusnahkan, kalau bikin dosa akan diampuni karena Allah suka mengampuni dosa. Justru sebentar. Justru ajaran Islam malah justru memicu orang bikin dosa. Karena apa? Kalau tidak bikin dosa malah dimusnahkan. Kalau bikin dosa malah diampuni. Karena Allah senang mengampuni, mendengar doa-doa hambanya yang memohon ampun. Jadi ibarat kata orang tua begini, sebentar. Ada, misalnya saya sebagai orang, tenang. Sedikit lagi, sedikit. Satu menit. Ya, silakan. Misalnya ada orang tua. Dia punya 2 anak laki-laki. Dia bilang kepada anaknya yang pertama, "Nak, jangan mencuri. Karena kalau kamu nanti mencuri, kamu nanti akan menyesal. Di penjara kamu menyesal." Itu dia bilang sama anak yang pertama. Tetapi sama anak yang kedua, dia bilang begini, "Nak, kalau kau tidak mencuri, kau nanti akan kuganti dengan anak yang lain. Kalau kau tidak mencuri, kau kuganti. Sesungguhnya aku akan mendatangkan anak yang mencuri sehingga dia nanti memohon ampun kepadaku dan ku ampuni." Pertanyaan saya, nasihat yang mana yang bagus? Yang diberikan kepada anak yang pertama atau anak yang kedua? Sekarang saya mau tanya dulu. Pertanyaan saya jawab dulu. Nasihat mana yang baik? Yang diberikan kepada anak pertama atau anak kedua? Yang jelas ya kalau menurut saya pribadi saya itu yang pertama. Nah, Muhammad mengajarkan yang kedua. Kata Muhammad kepada umat muslim, "Ya ayyuhallazi, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian tidak berbuat dosa sama sekali, dimusnahkan kalian oleh Allah. Dan Allah akan datangkan satu kaum yang berbuat dosa, lalu kaum tersebut memohon ampun, dan Allah mengampuni mereka." Inilah bagaimana cara syaitan menyesatkan umat manusia. Coba dalilnya Oke, kita tunjukkan dalilnya. Mereka nggak percaya, teman. Disangkain saya itu ngomong, sangkain saya itu bohong. Aduh, baik.
Aduh, saya akan tunjukkan hadisnya kepada Anda ya. Anda tidak percaya? Bang, dalilnya bukan di hadis, di dalam Al-Quran saya bilang. Bedakan hadis dengan Al-Quran. Oh, berarti Ya, Anda tidak percaya dengan hadis? Jangan sampai hadisnya itu doib. Doif, waduh doif katanya saudara. Baik, saya tampilkan. Katanya doif lagi. Ini hadis sudah sering ini, makanya kalau nonton, makanya orang-orang yang belum murtad itu orang yang jarang-jarang nonton Edis TV. Yang saya minta, maaf, bukan hadisnya, yang dalil yang ada di dalam Quran yang mengatakan bahwa disuruh berbohong. Coba tunjukkan dulu, Bang. Baik, saya bacakan. Kan itu yang saya mau tunjukkan itu. Oke, saya bacakan sebentar ya. Sohih. Apa arti sohih? Apa arti sohih, Daeng? Yang jelasnya sohih itu adalah hadis itu, Bang. Valid. Arti sohih itu valid. Kata Kainama. Valid. Dalil yang ada di hadis. Valid. Artinya valid ya. Begini. Yang saya tanyakan. Tenang. Tadi katanya mau ditunjukkan hadisnya. Sekarang sudah saya tunjukkan, kau gelagapan. Dengarkan. Coba Bang perbaiki dulu, Bang. Bahwasanya tunjukkan dalilnya yang ada di dalam Quran. Dengarkan dulu. Dengarkan. Bukan. Dengarkan ya. Rasulullah SAW. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Seandainya kamu sekalian tidak mempunyai dosa sedikit, niscaya Allah akan menciptakan satu kaum yang melakukan dosa untuk diberikan ampunan kepadanya. Nah, inilah caranya supaya umat muslim dipancing-pancing bikin dosa. Nah, sekarang, Bang. Nah, sebentar, bukan cuma satu. Dengar. Bukan cuma satu. Nih, Rasulullah SAW beliau bersabda, seandainya kamu sekalian tidak mempunyai dosa sedikit pun yang patut diampuni Allah, niscaya Allah akan mendatangkan suatu kaum yang melakukan dosa untuk diberikan ampunan kepadanya. Jadi kalau kalian umat muslim, kalau ngasih tahu anak, jangan kau suci-suci kali. Kau nanti akan dicampakkan oleh Allah, kubinasakan kau nanti. Jadi bapak Islam itu akan memberi nasihat kepada anaknya, kau janganlah kau jujur-jujur kali, malinglah kau sikit-sikit. Supaya apa? Supaya kau nanti memohon ampun kepada bapakmu ini. Karena bapakmu ini suka memberikan ampunan. Sekarang saya tanya. Banyak ini hadis, bukan cuma 1-2. Dengarkan dulu, Bang. Demi zat yang jiwaku di tangannya. Seandainya kamu sekalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Setelah itu Allah akan mengganti kalian dengan umat yang pernah berbuat dosa. Kemudian mereka akan memohonkan ampunan kepada Allah, dan Allah pun pasti akan mengampuni mereka. Jadi umat muslim, sekarang ayo bikin dosa, karena pasti diampuni oleh Allah. Silakan. Yang pertama, tadi permintaan saya adalah dalil yang ada di dalam Quran. Kau tidak tunjukkan, kau tunjukkan itu hadis, Bang. Bukan itu yang saya minta. Yang kedua. Oke, apakah ini palsu? Yang kedua, Bang. Kau jadi berarti ini hadis, kau percaya, Bang? Kau percaya? Saya tanya sama Anda, apakah ini palsu? Iya, persoalan palsu atau bagaimana? Nggak jelas. Ya udah. Ini Sahih Muslim, Sahih Bukhari, ini diriwayatkan oleh banyak hadis. Apakah ini palsu? Karena itu sebenarnya perlu masih banyak penjelasan. Iya, makanya saya tanya kepada Anda, Daeng. Apakah Daeng? Pertanyaan saya simpel. Apakah ini palsu? Apakah ini palsu? Sekarang saya mau tanya Bang Edis, percayakah ini sebenarnya? Percaya? Saya tanya kepada Anda, Daeng, apakah itu palsu? Yang jelasnya, saya tidak percaya. Tidak percaya. Sekarang Bang Edis. Oke, sebenarnya begini, Daeng. Anda tidak percaya dengan hadis. Kenapa hadis masih Anda simpan di rumahmu? Kenapa tidak kau buang itu ke tong sampah? Coba, sekarang saya tanya, kenapa hadis yang jelas-jelas tidak kau percaya lagi masih kau simpan di rumahmu? Kan itu hadis, Bang. Ada sebenarnya itu
ada yang muncul satu, ada pembahasan di belakangnya karena bukan hanya satu hadis itu ribuan. Makanya saya bilang ya teman-teman, kalau begitu. Anda sungguh-sungguh mendalami Jangan hadis, hanya yang dimunculkan, yang percayalah ada sebentar lagi negatifnya. Anda akan menelpon tukang loa supaya datang ke Gitu. rumah Anda mengangkut itu semua dari rumahmu. Yang jelas ya Bang, intinya pembicaraan ini cuma satu, saya punya Tuhan pencipta Allah alam semesta, itu saja. Cuma satu Tuhan saya yang berkuasa. Yang penting Tuhannya satu, masuk surga, gitu ya. Dan Walaupun gini, Muhammad, jadi memang Dengarkan dulu. inti ajaran agama Islam itu begitu teman-teman. Asal Tuhan satu, mau mencuri berzina masuk surga. Padahal dia tadi sudah mengakui bahwa Tuhannya dia dua, Robnya dia dua. Aduh. Tadi saya katakan bahwa Rob itu sebenarnya Tuhan itu Bang, Tuhan. Iya. Oh berarti Allah Tuhan. Kalau mengarah ke Tuhan tadi, Tuhan. Sebentar. Itu saya katakan. Allah Rob atau enggak? Bang, makanya saya katakan bahwa Rob Daeng. itu belum tentu Tuhan. Apakah Allah itu Tapi Rob? kalau Tuhan sudah pasti Rob. Sebentar. Tapi kalau Apakah dia Allah mengarah itu Rob? Tapi Apakah kalau Allah dia itu mengarah Rob? kepada Muhammad, Robnya Muhammad itu Ya udahlah. Ya udahlah, pemimpin. tidur di bawah sana lah. Tidur di bawah sana.